sekaligus menjadi harapan hidup bagi Rasul. Dan orang yang beriman diharapkan juga bisa hidup menurut Al-Quran. Ya. Sehingga nanti terjadilah radhiyallahu anhum wa radunga. Ya. Allah ridha kepada kita, orang yang beriman, maka orang beriman pun juga ridha. Radhiyallahu anhu. Ya. Jadi sholat ini mufrad, jamaknya sholawat. Ya. Jadi bersolawat kepada Nabi itu bukan kok mendoakan pada Nabi. Ya. Apa? Bersolawat berarti berharap hidup. Bersolawat, ingat solawat jamak dari sholat. Jadi bersolawat pada Nabi itu adalah berharap banyak. Berharap banyak atas harapan Nabi. Sebab Nabi kan harapan hidupnya kan sesuai dengan Al-Quran. Maka sholatullah adalah harapan hidup dari Allah itu adalah Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran itu sholatullah wa sholatul rasul. Ya. Nah, itu pengertian sholat ya. Jadi secara umum sholat itu adalah harapan atau cita-cita tadi, banyak maknanya, atau cita-cita atau obsesi. Kita harus selalu bersolawat kepada Nabi, artinya berharap hidup sebagaimana Nabi punya harapan hidup, yaitu dengan Al-Quran. Ya. Jadi bersolawat pada Nabi bukan kok mendoakan pada Nabi. Masa kita sama Nabi lebih, Nabi sudah maksum terjaga itu, kok kita yang mendoakan ya. Jadi bersolawat itu adalah berharap hidup, ikut berharap hidup atas harapan Nabi. Nah itu Quran surat Al-Ahzab. Nah kemudian itu sholat secara umum ya. Kemudian nanti sholat, bagaimana dengan sholat secara khusus? Ya. Ingat, sholat secara umum adalah senandung harapan. Lalu sholat secara khusus yang kita laksanakan itu apa? Ya. Ingat nanti ada hadis yang menegaskan bahwa as-sholatu, ya, as-sholatu tadi mi'rajul mukminin. Ya. Salat itu adalah mi'raj, ya. Salat itu adalah mi'raj bagi orang-orang yang beriman. Ingat, salat secara khusus ya, yang kita laksanakan 5 kali 5 waktu itu ya, mi'rajul. Ingat, mi'raj ini adalah isim alat dari aroja ya. Aroja ya ruju. Jadi sholat itu alat naik ya. Apa alat naik? Ya. Alat naik untuk mencapai mukmin. Alat naik bisa tangga misalnya ya. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya bagi mukmin ya, atau bagi orang yang beriman, maka mi'rajnya itu adalah sholat. Jadi sholat itu adalah alat naik untuk mencapai predikat mukmin. Ingat lagi, pertanyaannya sekarang, kalau sholat itu merupakan mi'raj, alat naik bagi mukmin, begitu sholat kita sudah beriman belum? Ya? Ingat, sholat itu alat naik. Kalau alat naik berarti kita kan masih di tangga ya, untuk mencapai mukmin. Nah ini, jadi banyak orang yang menganggap orang yang sholatnya sudah banyak sholat, dia merasa dirinya sudah mukmin ya. Padahal menurut hadis ini as-sholatu mi'rajul mukminin ya, bahwa sholat itu hanya alat naik untuk mencapai derajat mukmin.
Nah, jadi Mi'raj di sini ya adalah tangga, alat naik. Nah, kemudian lalu bagaimana sholat yang kita laksanakan 5 waktu sehari semalam itu? Nah, kita nanti dalam surat Al-Isra ayat 78 ya. Al-Isra itu kan Quran surat yang ke-17 ayat 78 ya. Di sana ada perintah sholat ya. Kan masih rangkaiannya dengan surat Al-Isra. Kalau Isra Mi'raj ayat yang pertama, maka perintah sholat itu ada di ayat ke-78 ya. Aqimis sholah liduluki samsi ila ghosakil lail wa Qur'anal fajr ya. Tegakkan sholat ya, ini tidak hanya sekedar melaksanakan, tapi aqimis sholah qoma yakumu tegak, benar-benar aqimis sholah liduluki samsi, yaitu dari apa? Tergelincirnya matahari. Nanti prakteknya Nabi bahwa tergelincir matahari itu nanti kan zuhur dan asar. Ila ghosakil lail, sampai nanti datangnya malam ya. Nah, nanti Nabi prakteknya adalah maghrib dan isya. Wa Qur'anal fajri. Ingat Qur'anal fajri, Qur'anan itu salah satu artinya, Qur'anan kan dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a membaca, Qur'anan bacaan. Bacaan apa? Ya bacaan Quran pada waktu fajar, subuh ya. Sehingga nanti ini sebagai dasar kenapa sholat yang dilaksanakan, yang orang mengatakan sholat wajib itu 5 waktu ya. Ini dasarnya aqimis sholah liduluki samsi ila ghosakil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashuda. Sungguh bacaan pada waktu fajar, maksudnya dibacaan adalah Al-Quran ya, adalah kana mashuda, benar-benar akan menjadi apa ya, kalau sekarang saksi ya, akan disaksikan oleh malaikat ya. Kalau begitu di luar subuh nggak disaksikan, maksudnya bukan itu. Artinya benar-benar pada bacaan subuh itu sangat menentukan ya. Nah, ini perintah sholat itu terdapat dalam ayat yang ke-78. Nah, sholat yang seperti itu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu adalah, ingat, itu sholat yang bersifat ritual ya. Sifatnya ritual. Jadi itu sholat pun bukan menyembah yang kita laksanakan sejak dari takbiratul ihram sampai salam, itu bukan menyembah. Apa itu kalau begitu? Itu nanti dalam surat An-Nisa ya. An-Nisa itu adalah surat yang keberapa? An-Nisa 4 ya. Nah, ayat 103. Di sana dikatakan ya, ditegaskan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, fa idza qadhaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum wa idat ma'nantum wa aqimus sholah inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta. Kata kuncinya inna sholata, sesungguhnya sholat itu ya, inna sholata kanat ya, adalah bagi inna sholata kanat ngalal mu'minina ya, bagi atau atas orang mukmin ya, ngalal mu'minina nah ini kitaban mauquta ya, mauqutan ya. Bahwa sholat ini bagi mukmin, orang-orang yang beriman, ada menurut kitaban. Apa kitaban? Kan dari kataba, yaktubu, katban atau kitaban ya.
Kitaban ini juga masdar bentuknya. Kataba menulis, yaktubu sedang akan menulis. Kitaban tulisan, penulisan atau pembukuan. Ya. Jadi sungguh sholat itu bagi mukmin adalah kitaban mauquta, satu pembukuan pada mauqutan, waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi fungsi sholat ini sekali lagi ya, bukan menyembah. Sholat ini merupakan pembukuan atau bahasa sekarangnya internalisasi Al-Quran. Jadi sholat itu merupakan upaya internalisasi Al-Quran. Memasukkan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita hafal, semua masih dalam pikiran, kita masukkan dalam hati menjadi kesadaran hidup. Maka inna sholata kanat ngalal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat bukan menyembah. Ingat dalam garis iman ya, dulu pernah saya jelaskan bahwa sholat ini baru bisa dilaksanakan dengan benar dan objektif kalau sudah ratil. Apa ratil? Mempelajari Al-Quran. Jadi mengkaji Al-Quran atau ratil itu merupakan persiapan untuk mencapai iman. Persiapan iman, ratil, ngaji. Nah, sholat ini nanti adalah kitaban, pembukuan. Atau dalam hadis nanti disebut bunyal Islam, pembinaan. Ya. Jadi kalau ngaji ratil itu persiapan iman, sholat adalah pembinaan iman. Ya. Pembinaan sama dengan apa bina? Pembangunan. Kalau bahasa bukunya pembukuan, internalisasi. Jadi mestinya orang semakin sering, semakin banyak sholat, maka semakin banyak ayat-ayat yang dihafal, yang dikuasai. Sehingga menjadi apa? Isi kesadaran hidup. Itu sholat. Ya. Nah, jadi jelas di sini ya, nggak ada sholat itu menyembah, nggak ada. Sholat itu adalah internalisasi. Maka internalisasi ini memasukkan Al-Quran ke dalam kesadaran ini nggak bisa kalau kita nggak mengkaji, nggak ratil. Itu kemarin dalam garis iman. Ya. Ini kan uraian dari sholat. Nah, oleh karena itu setelah kalian sholat, ya dalam ayat tadi, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha, maka hidup sadarlah kalian dengan ajaran Allah. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk bahkan berbaring, wa ala junubikum. Maka setelah sholat diharapkan kita harus hidup sadar fadhkurullah. Apa fadhkurullah? Zikir itu apa? Kesadaran. Dzakaro, mengingat. Ya. Zikrun adalah kesadaran. Hidup sadar. Jadi bukan zikir yang la ilaha illallah, bukan. Kalau kita sudah sholat, maka kita harus hidup sadar dalam kesadaran menurut ajaran Allah. Dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring. Singkatnya dalam keadaan situasi kondisi apapun, kita harus berkesadaran hidup dengan ajaran Allah. Ya. Kalau sudah merasa tenang, suasana kondisinya sudah memungkinkan, barulah kita wa aqimus shalah, ayo laksanakan itu, tegakkan sholat. Nah, sholat yang demikian itu adalah yang merupakan kitaban mauquta, pembukuan. Sekarang kitaban diartikan apa? Coba terjemah. Diartikan kewajiban. Sungguhnya sholat itu adalah bagi mukmin kewajiban. Ya toh? Dalam waktu-waktu tertentu. Kitaban jadi kewajiban sekarang. Ya mungkin kalau belum kita kaji nggak apa-apa ya, itu terjemahan sekarang kewajiban kitaban. Padahal kitaban itu pembukuan. Sholatlah kalian semua. Kama sebagaimana ro'aitumuni, kalian melihatku sholat. Ingat, yang disuruh melihat itu apanya? Bukan gerakannya. Kalau gerakannya nggak ada yang melihat sekarang kan, gerakannya begini, bukan itu. Tapi prosedurnya. Ya. Maka prosedur sholat itu, ya, nanti dalam Quran surat Al-Ankabut, ya. Al-Ankabut itu surat yang ke-29 ya, kalau nggak keliru coba. Surat yang ke-29 ayat 45. Ya.
Di sana ditegaskan, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Utlu, kajilah, ambillah, pelajarilah apa yang kami wahyukan dari isi Alkitab. Utlu ma uhiya ilaika, yang kami wahyukan pada Muhammad dari isi Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Setelah itu baru wa aqimis sholat. Nah, setelah itu baru laksanakan, tegakkanlah sholat. Inna sholata, nah sholat yang demikian itu tanha nganil fahsai wal mungkar, dapat mencegah kehidupan yang keji wal mungkar dan kepala batu. Jadi dengan sholat itu kemungkaran akan terkikis, akan hilang. Orang yang berkepala batu juga akan hilang mungkar. Ya. Jadi sholat itu adalah mencegah, mampu mencegah kehidupan keji dan kepala batu mungkar. Ya. Maka waladikrullahi akbar. Dan sungguh waladikrullah, hidup dengan kesadaran, menyadari diri dengan adanya Allah itu dapat mewujudkan satu kehidupan agung. Ya. Ini, jadi di sini kuncinya utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Kita mengaji Al-Quran dulu, baru sholat. Tapi biasanya para mubalagh yang diambil kan hanya inna sholata tanha nganil fahsai wal mungkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Loh, coba faktanya apa? Kita sejak nenek moyang kita sudah ratusan tahun sholat. Baik sholat sendiri, ya, munfarid, jamaah, secara keluarga, internasional, nasional, kan sudah sholat. Tetapi kemungkaran, kekejian masih terjadi di lingkungan orang-orang yang sholat. Bahkan mungkin yang sholat sendiri masih itu. Mungkin ya. Nah, coba yang salah sholatnya, nah, apa ayatnya ini? Padahal ayat menjamin kan? Inna sholata tanha nganil fahsai wal mungkar. Yang salah karena motong ayat itu, hanya inna sholata tanha nganil fahsai wal mungkar. Utlu ma tidak diperhatikan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Perintahnya pada Nabi kan ambillah, pelajarilah. Apa itu? Apa yang saya wahyukan dari isi Alkitab Muhammad. Jadi ngaji dulu. Jadi nggak bisa sholat itu asal. Ya, maka sholat yang tidak seperti dilaksanakan Nabi, maka tidak heran orang menganggap sholat itu adalah sama dengan sembahyang, menyembah. Bukan. Ya. Tapi itu untuk menyambung kesadaran hidup dengan ajaran Allah. Nah, jadi itu begitu strategisnya. Ya. Sholat itu sehingga wahyu diwahyukan bersama dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, itu jadi sholat dengan Isra Mi'raj ini ya, mari kita tingkatkan kualitas kita. Ya, apa kualitasnya? Untuk meningkatkan kualitas ya dengan memperbaiki pemahaman tentang sholat. Jangan lagi menganggap sholat itu sebagai menyembah pada Allah. Allah nggak butuh disembah kok. Gitu. Tetapi sholat ini adalah ibadah. Apa ibadah? Ayo, dari abadah ya. Dari abadah ya budu. Ibadatan. Abadah artinya mengabdi ya. Ibadatan ya. Abadah ya. Dari abadah ya budu ya. Ya kan abdin tapi ya budu ini ya. Ya budu. Ibadah. Ibadatan ya. Ibadatan jamaknya ibadah. Abadah butuh ibadah. Jadi abadah itu mengabdi. Abadah mengabdi, ya butuh sedang akan mengabdi. Abadah telah mengabdi. Ibadah apa? Ini bentuk kata benda jadian. Ibadatan. Dari mengabdi, ibadah berarti pengabdian. Ya. Pengabdian. Orangnya ngabidun. Ngabidun ini isim fa'il ya. Ngabidun pelakunya. Orangnya namanya abidun.
Abada, dia telah menghamba, boleh. Mengabdi, menghamba. Ya, budu sedang akan mengabdi. Ya. Ibadatun atau ibadah, ibadatan. Ibadah berarti apa? Kalau dari hamba, penghambaan, pengabdian. Ya. Abidun, hamba. Maka hidup ini sebenarnya tidak boleh mengabdi, menghamba kepada sesama manusia. Ya. Tetapi orang yang beriman, ya menghamba itu hanya kepada Allah. Maka sholat itu adalah termasuk dari ibadah. Nah, tapi itu ibadah yang sifatnya ritual. Tahu ritual? Jadi simulasi lah. Ya? Atau kalau bahasa pesantrennya, sholat itu ibadah mahdhoh itu. Mahdhoh apa? Ibadah yang murni. Ya. Berarti selain sholat, zakat, itu, haji, puasa, syahadat, itu bukan ibadah mahdhoh, berarti bukan ibadah murni, bukan itu masuknya. Jadi sholat itu adalah merupakan bentuk ibadah, ingat, itu bentuk pengabdian. Pengabdian tetapi secara simbolis. Jadi sholat itu ibadah tapi simbolis, sifatnya simbolis, ritual. Ya. Ibadah yang sesungguhnya adalah justru selepas sholat. Bagaimana aktivitas kita, bicara kita, perbuatan kita, niat kita, kata hati kita sudah sesuaikah dengan ajaran Allah? Maka Allah dalam ayat yang lain kan menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak akan menciptakan jin dan manusia, ya, kecuali mereka itu supaya hidup mengabdi. Jadi yang namanya mengabdi itu hidup, ya, segala gerak-gerik perbuatan ucapan kita harus benar-benar ditujukan menurut ajaran Allah itu mengabdi. Karena tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu agar hidup mengabdi. Ya. Nah, maka sholat ini itu juga bentuk pengabdian, tapi sifatnya ritual. Ya. Ritual simulasi. Ingat kalau yang namanya simulasi itu hanya simbolik. Ya. Ibadah yang simbolik. Misalnya Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Ini kan lambang ini. Bahwa saya dalam hidup benar-benar akan taat ini. Lambang. Tapi di luar sholat nanti dipraktekkan. Jangan taat kepada aturan yang lain misalnya itu. Kecuali dengan aturan Allah. Dengan sujud. Ya, dengan subhana rabbiyal a'la. Sujud ini kan lambang hidup merunduk dengan ajaran Allah. Tetapi ya memang kebanyakan kalau umat Islam itu kalau merasa sudah sholat, ya, padahal nggak pernah ratil, yang dibaca itu saja, maka habis sholat ya perbuatannya nggak ada peningkatan, karena merasa sudah tenang, sudah menyembah kepada Allah, sudah sembahyang, pada sholat bukan itu. Ya. Nah itulah saya kira untuk hasil dari Isra Mi'raj, ya, salah satunya adalah sholat. Dengan uraian yang relatif singkat ini, maka mudah-mudahan ini dapat memacu dan memicu kita untuk meningkatkan kualitas sholat kita, yaitu dengan utluma uhiya ilaika minal kitab, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Baru nanti hasil kajian itu dibawa dalam sholat. Sehingga dalam sholat itu merupakan pembukuan terus tambah-tambah hafalan kita. Dan itu diharapkan itu mempengaruhi kesadaran hidup kita. Ya. Sehingga yang sholat yang demikian itu yang mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Faktanya sholat kita sudah banyak, sudah sering kekejian kemungkaran, tidak berarti apa? Sholat kita belum seperti yang ditegaskan Nabi Shallallahu kama ro'aitumuni usoli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat. Yang dilihat itu prosesnya, ya, tidak sekedar gerak-geriknya. Ya, demikian. Ya, untuk sementara kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, uraian daripada Isra Mi'raj yang sudah kita saksikan, yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Abdul Ajwad,
yang pada intinya sholat itu bukan hanya sembahyang ya, tetapi kita bisa melakukan sholat dengan ratil terlebih dahulu. Dengan ratil kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita. Nah, ini ada sedikit pertanyaan Ustadz nih dari saya pribadi terkait dengan sholat ya. Bagaimana fenomena pada zaman sekarang ini kan banyak sekali masyarakat kita melakukan sholat. Nah, bagaimana untuk menyadarkan bahwasanya ketika kita ingin meningkatkan kualitas sholat tersebut agar terlebih dahulu ratil seperti itu, bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kembali tadi pada penegasan surat Al-Ankabut ya ayat 45. Jadi jelas di sana sebelum ada perintah sholat, di sana ada perintah utlu ma'uhiya. Utlu ambillah, bacalah. Ma apa? Uhiya yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Jadi perintah sholat kepada Nabi Muhammad itu didahului dengan mengkaji Al-Quran dulu. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Barulah nanti Nabi diperintahkan sholat. Oh, aqimis sholat. Setelah itu barulah laksanakan sholat. Dan itu yang disuruh melihat. Nabi, lihatlah saya itu sholatnya prosesnya apa? Ya dengan mengkaji dulu. Mengkaji ya? Ya mengkaji Al-Quran. Dan faktanya kan Al-Quran turun pertama kali sampai terjadinya Isra Mi'raj itu kan belum ada perintah sholat. Jadi 10 tahun Nabi mendapat wahyu ya, diturunkan kepada Muhammad 10 tahun baru ada perintah sholat ya. Jadi tidak pertama kali disuruh sholat. Kan sudah 10 tahun Al-Quran turun ya. Tahun ke-11 baru ada perintah sholat. Apakah mengkaji seperti itu berkaitan dengan syahadat gitu? Kan ada rukun Islam. Ya, jadi nanti kalau dalam hadis nanti mengkaji Al-Quran bertahun-tahun itu dalam rangka membangun syahadah. Nanti itu kan Islam. Islam itu kan dimulai dibangun dengan syahadah. Apa syahadah tadi? Kesaksian. Kesaksian. Apa saksi itu? Saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri. Itu saksi. Jadi kalau sudah membaca Al-Quran, mempelajari, kan kita melihat sendiri. Demikian ajaran Allah, demikian bagusnya. Tidak hanya katanya, tapi benar-benar mengalami. Nah itu kesaksian syahadah. Maka syahadahnya berisi. Setelah benar-benar kesadaran kita menyaksikan ajaran Allah, baru dibawa ke sholat. Nah, jadi syahadahnya berisi. Jadi ratil itu sebenarnya sama dengan kita membangun syahadah untuk menjadi saksi yang benar-benar baru bisa sholat. Yang tadi yang dikatakan sholat seperti Nabi ya. Ya. Itu berarti kita harus mempelajari dulu untuk membangun syahadah. Fondasinya kan syahadah. Saksi adalah orang yang tahu, yang benar-benar mengalami, yang ngaji sendiri. Iya, mengalami, mengetahui sendiri. Barulah itu berhak menjadi saksi. Kalau nggak tahu kok jadi saksi, ya nanti saksi palsu itu. Tahu aja nggak ajaran Allah, kok bersyahadah, itu saksinya saksi palsu. Berarti orang yang benar-benar belum syahadat ketika melaksanakan sholat bisa menjadi saksi palsu. Iya, saksi palsu, syahadahnya palsu, nggak tahu apa-apa jadi saksi. Itu ya. Jadi begitu teman-teman, ketika kita sholat kita harus memperkuat syahadat kita agar mempunyai pondasi yang kuat. Barulah kita bisa melaksanakan sholat seperti apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan oke teman-teman, kita tutup sesi kali ini, yaitu tema tentang Isra Mi'raj. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel Miftahul Ulum, segera subscribe. Dan juga kalau ada pertanyaan atau terkait dengan tema yang satu ini, teman-teman bisa komen di bawah ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.